susah. N satu kan kamu? Ya, WNY. Malam ini kita semua di sini bersama Profesor Renald Kasali. Ini nggak nyangka ya bisa hadir langsung secara empiris ada di depan kita. Ini luar biasa sekali karena kita semua tentu kagum pada Pak Renald sebagai tokoh perubahan. Luar biasa. Enggak, kata Bapak. Tapi itu orang baca buku ini banyak yang terus kemudian dimanggut-manggut. Dan saya Pak terutama sebagai wartawan itu kagum luar biasa. Ini bukan karena di depan Bapak. Bapak tuh nulis selancar bicara. Kan ada tuh ya orang yang nulisnya jago banget tapi kemudian menjadi orang yang alien. Asing dari dunia sendiri. Kalau Pak kan orangnya biasa banget ya. Dengan siapa juga apa yang diomongin, kemudian apa yang ditulis itu semua ada di sini. Nah, sekarang apa yang Anda mau sampaikan dengan The Great Shifting ini? Ini buku luar biasa dan paling tebel ya Pak kayaknya 200 berapa sih tebelnya? 500-an, harganya 230 saya ingat. Biasa Pak belinya di Gramedia World, di Gramedia ketika M7 dekat rumah. Itu harga mahal karena sekarang harga kertas kita jadi mahal. Betul, betul. Harga Jabotabek 185. Ya, saya hafal Pak kalau soal harga begitu. Ya. Oke, Pak apa sih yang mau disampaikan dari ini? Saya berikan dulu. Dari buku yang luar biasa ini tentang perubahan. Sesuai judulnya, terjadi shifting. Shifting terjadi secara real. Sementara manusianya masih berada di tempat yang sama. Betul. Ini satu fase waktu. Ya, kita lihat ini satu. Ini ada satu peralihan zaman. Peralihan zaman. Ya. Saya lahir di sini. Dan sekarang saya sedang berjalan. Tadinya usia saya cuma segini. Terus usia saya bergerak, dan sekarang saya ada di sini. Ya. Anak kita, nah sekarang perjalanan saya di sini. Anak saya lahir di sini. Lahir. Dia sudah berada di era baru. Ya, dia ada di sini. Ya. Sebagian yang lain dia ada di sini. Ada orang yang mulainya di sini, ada orang yang mulanya sudah di sini, ada orang yang mulainya di sini. Ya. Siapapun yang masa lalunya panjang berarti dia miskin di sini. Akan berakhir. Mereka ini masa lalunya sedikit, tapi masa depannya akan banyak. Kaya sekali di sini. Kita bergerak waktu, tapi ini pembatas. Apa ini pembatas ini? Ini namanya dalam ilmu tren membaca statistik jangka panjang itu namanya trend break, terputus. Era ini dengan era ini sudah tidak sama. Era ini adalah era otomotif, mobil, industrial dengan bensin, surat menyurat pakai pos, uang kertas yang dicetak oleh peruri semacam itu dan dikawal oleh bank sentral, perbankannya diawasi oleh bank sentral. Di sini muncul era baru namanya era digital. Digital ya. Uangnya uang digital, hanya pencatatan hanya begini aja uang pindah. Pacarannya tidak pakai kertas, pacarannya pakai WA, ketemu jodohnya pakai di online dating dan sebagainya di sini. Kita mainnya ini lapangan kasti, lapangan basket, bentengan, layangan di lapangan. Anak perempuan mainnya Barbie. Di sini mainnya online game. Ya. Buat orang di sini ketika dia menghadapi era ini, dia bilang terjadi pelemahan daya beli. Kenapa? Karena barang yang saya jual nggak laku dari ini dan produksinya turun. Sebagian pindah ke online, tapi sebagian lagi memang sudah bukan itu konsumsinya. Jadi penjualan mainan plastik turun 30%. Dia bilang daya beli turun. Penumpang naik kapal laut turun. Sekarang penumpang bis turun. Sekarang speedboat Bangka Belitung 100.000. Sekarang ada pesawat dari Bangka Belitung hanya 180.000, 180 ya. Orang naik apa? Naik pesawat setengah jam gitu ya. Nah itu shift namanya, karena sekarang era low cost carrier di sini. Banyak hal yang sudah pindah. So apa yang pindah? Yang pindah itu bukan dari offline ke online, itu hanya elemen kecil dari seluruh shift. Yang berpindah itu namanya kehidupan, living.
So our living is moving here. Iya. Yes. Semua. Yes. Everything. Politics is going here. Iya. Seks pindah ke sini. Iya. Dolly ditutup pindah ke dolly.com. Iya. Alexis ditutup pindah ke alexis.com. Gossiping. Masas pindah ke Gomazas. Ya, makanan datang sendiri ke rumah. GoFood. GoFood. Money-nya pindah tidak lagi di Go. mohon maaf tidak semuanya di bank konvensional, Iya. tapi sekarang ada bank-bank baru, Iya. cara-cara baru muncul. So sekarang kalau kita masih mau cara-cara kita di sini dulu, menghadapi dunia di sini, yang menang anak-anak kita, Iya. gitu kan. Terus kemudian kita bikin peraturan sesuai dengan aturan kita buat mereka, terus mereka kita larang. Ya akhirnya saya sih setuju aja kalau mau dibilang naik motor berbahaya, kecelakaan tinggi, tapi rakyatnya ingin itu untuk transportasi. Itu larang gimana? Ya kan? Regulasi ini. Taksi harus pakai misalnya argometer. Di sini taksi pakai ini kan, Iya. GPS kan. Iya. So Vice President sekarang ini jarak dan waktu sudah mati. Iya. Jadi kalau ini yang diukur apa jarak tuh argometer. Di sini waktu Pak berapa menit, di sini ada. Kalau kita pakai GPS ketahuan berapa menit mau lewat sini, tapi itu lebih jauh, nggak apa-apa, tapi waktunya lebih cepat. So kehidupan berubah.